Kayaknya sih aman. Ntar. Aman sekarang. Hai teman-teman. Hari Minggu ini Simon yang bertugas ya. Mumpung kakak Immanuel Timothy sedang keluar kota. Dan yang pasti Kak Yakub nggak ada. Ngomong apa ya biasanya ya? Oh iya, anaknya Kak Yakub. Shalom teman-teman. Salam damai sejahtera dari Kristus untuk kita semua. Sebelum kita ibadah, Simon mau tanya, pada bisa nggak tesnya? Yang kelas 1, 2, 3, 4, 5, bisa nggak tesnya? Yang TK juga. Eh, eh, Kalau yang kelas 6 sih tinggal tunggu hasil ya. Harusnya kalian percaya diri. Kalian kan murid-murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak sejauh daripada doa. Tapi juga harus belajar ya. Kayak Simon. Simon juga belajar tiap hari. Belajar makan, mandi. Ngomong-ngomong mandi, kalian sudah mandi semua belum? Hah? Belum? Hah? Oh, ya sudah bagus kalau sudah mandi. Yang pasti kalau mau ibadah mandi dulu ya. Terus siapkan Alkitab, siapkan hati, siapkan pikiran. Nah, apa kalian sudah siap untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyanyi dulu ya. Ayo, siap, 1, 2, 3, musik. Kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah tahu bahwa semua yang ada di alam semesta termasuk di bumi dan isinya adalah ciptaan Tuhan dan semua Tuhan ciptakan untuk kita manusia. Karena itu kita selalu harus bersyukur dengan memuji Tuhan, berdoa. Ngomong-ngomong berdoa, Simon lupa kita belum berdoa. Yuk teman-teman, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Jangan ada yang ngintip ya, kecuali kalau mau diganggu setan. Ya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang sudah Kau berikan. Begitu banyak berkat yang sudah Kau limpahkan.
dan kami bersuka bisa bertemu satu sama lain tetap sehat, tetap bisa memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan kami ingin menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Karena itu bimbing kami hari ini agar menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran terhadap orang tua, guru, dan terutama terhadap firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap memulai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah berdoa ya. Sekarang kita akan memuji Tuhan, nyanyi lagu nelayan. Nelayan ya adik-adik, kayak yang di Teluk Penyu itu loh. Nah, mereka suka menangkap ikan. Tapi nelayan ini spesial loh, nggak nangkep ikan tok. Nangkep apa yuk? Coba nelayan ini. Musik. Fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me, if you follow me. I will make you fishers of men if you follow me. I will make you fishers of men, fishers of men. Fishers of men, I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me, if you follow me, I will make you fishers of men if you follow me. Adik-adik yang baik, selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan sikap yang baik. Amin. Adik-adik, bacaan kita minggu ini diambil dari Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Kita akan baca ya. Markus 1 ayat 16 sampai 20 yang mengatakan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian bacaan Alkitab. Terima kasih. Nah, adik-adik, kita sudah baca ya kitab Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Terima kasih Adik Ayu yang sudah membacakan. Nah, adik-adik, cerita yang sudah kita dengar tadi terjadi di Danau Galilea. Danau Galilea ini disebut juga Danau Genesaret atau Laut Tiberias. Nah, ukuran danau ini itu panjangnya kira-kira 21 km. Ya, dari mana ke mana ya?
sepanjang Pulau Nusa Kambangan, lebih kecil lagi sedikit gitu. Adanya kira-kira segitu. Nah, Danau Galilea ini terkenal dengan kekayaan lautnya. Jadi di danau ini banyak ikan-ikan. Maka tidak heran kalau orang-orang yang tinggal di sekeliling danau itu pekerjanya mencari ikan. Mencari ikan namanya apa, Dede? Pinter, nelayan. Mereka yang di sekeliling Danau Galilea itu banyak yang menjadi nelayan, yaitu mencari ikan. Nah, sama nih seperti 4 murid Yesus yang dipanggil pertama kali oleh Tuhan Yesus. Jadi ceritanya begini nih adik-adik. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berjalan mengelilingi Danau Galilea. Berjalan, melihat ke kanan, melihat ke kiri. Ada kapal banyak di sana. Wah, kemudian Tuhan Yesus melihat ada 2 orang, kayaknya baru berhenti deh. Mau berhenti, lagi ngapain? Mereka lagi menarik jala. Ada yang pernah lihat jala nggak? Jala itu apa sih? Jala itu seperti jaring. Ada yang pernah lihat jaring laba-laba? Iya, seperti itu jaring laba-laba. Jala juga seperti itu. Nah, nelayan-nelayan di Danau Galilea itu sering memakai jala untuk mencari ikan. Nih, Kak Dora punya gambar nelayan di Laut Galilea. Tuh, biasanya mereka menebarkan jala. Jalanya ditebarin. Habis itu ditunggu 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Tiba-tiba banyak ikan masuk ke dalam jala. Terus jalanya ditarik. Wah, setelah ditarik apa yang terjadi? Wah, banyak ikan tuh ya. Ikannya banyak sekali. Tuh ikan-ikannya. Akhirnya ikan-ikan itu terus mereka jual, dapat uang. Nah, Tuhan Yesus di pinggir Danau Galilea melihat 2 orang juga sedang menebarkan jala. Terus kelihatannya mereka dapat ikan banyak. Akhirnya Tuhan Yesus lihat, kapalnya, perahunya berhenti di pinggir danau. Tuhan Yesus kenal nih kayaknya. Siapa ya? Itu adalah Simon dan Andreas. Mereka bersaudara. Kak Dora punya gambarnya. Ini dia, nih lihat nih. Ini yang pakai baju biru, itu Simon. Yang pakai baju apa ini ya? Kuning ya? Ini Andreas. Mereka habis cari ikan. Ikannya banyak ya. Ikannya banyak. Tuh. Terus, berat. Kaki-kakinya masuk ke pasir. Mereka setiap hari mencari ikan di Danau Galilea memakai jala. Jadinya dapatnya banyak. Tuh. Terus Tuhan Yesus melihat mereka. Tuhan Yesus bilang apa ke mereka? Hai Simon dan Andreas. Mereka kaget. Loh, itu kan Yesus. Iya, itu Yesus. Iya ya, itu kan seorang guru. Iya. Wah, ada apa ya manggil kita? Wah, mereka deg-degan. Kira-kira Adek tahu nggak kenapa? Terus Tuhan Yesus bilang, Simon, Andreas, mari ikutlah aku. Aku akan menjadikanmu penjala manusia. Simon sama Andreas berpandang-pandangan. Menjala manusia? Kita biasanya menjala ikan. Ini menjala manusia. Terus, tapi ini Yesus yang memanggil. Ayo ikut. Iya Tuhan, kita ikut. Nah, akhirnya Simon dan Andreas ikut Tuhan Yesus. Mereka jalan lagi, mereka ngikutin di belakang Yesus. Yesus jalan lagi, terus
Tuhan Yesus melihat Bapak Zebedeus. Wah, sama 2 orang anaknya. Anaknya bernama Yakobus dan Yohanes. Nah, ini dia gambarnya. Yakobus dan Yohanes sedang apa? Mereka sedang memperbaiki jala. Iya, kadang-kadang jalannya rusak ya. Ada ikan-ikan yang, wah, aku nggak mau masuk jala, aku ingin keluar. Kadang-kadang kayak gitu, terus jalannya dirusak. Nah, Yakobus dan Yohanes sering membantu ayahnya memperbaiki jala. Nah, ini pada saat Tuhan Yesus melihat mereka, mereka sedang memperbaiki jala. Terus Tuhan Yesus memanggil mereka. Hai Yakobus, Yohanes, mari ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Terus mereka bingung. Hah? Ikut Tuhan? Ayo. Terus mereka bilang ke ayahnya, Ayah Zebedeus, aku mau ikut Tuhan Yesus. Boleh tidak? Pergilah nak, kata ayahnya. Akhirnya mereka pergi. Akhirnya mereka mengikuti Tuhan kemana? Untuk pergi pelayanan, mengabarkan kabar sukacita, supaya setiap orang, khususnya di sekeliling Danau Galilea, bisa mengenal kebaikan Tuhan, bisa mengenal kasih Tuhan. Tuh ya adik-adik, mereka, ini siapa? Yakobus dan Yohanes. Terus Simon dan Andreas. Mereka gercep, gerak cepat mengikuti Tuhan. Ya Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Nah adik-adik, kalau adik-adik ditanya nih, ditanya Tuhan, mari ikut aku, mau nggak? Mau? Enggak? Sekarang diganti. Hari Minggu nih, mari ikut ibadah online. Mari ikut sekolah minggu, mau nggak? Mau ya, pintar. Semuanya mau, angkat tangan, aku mau ibadah, aku mau sekolah minggu. Nah, jadi adik-adik sama seperti Simon, seperti Andreas, seperti Yakobus, seperti Yohanes, mereka dipanggil Tuhan, mereka, iya, aku mau. Meskipun mereka harus meninggalkan, perahuku ditinggal, jalaku ditinggal. Bahkan Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayahnya untuk mengikut Tuhan. Ngapain sih mereka mengikut Tuhan? Tuhan bilang mereka akan dijadikan penjala manusia. Wih, tadinya menjala ikan, sekarang suruh menjala manusia. Wah, memang ngapain menjala manusia? Ya, menjala manusia itu berarti menyebarkan apa? Menyebarkan kabar sukacita, mengajarkan atau mengabarkan kepada orang banyak tentang Tuhan Yesus supaya orang-orang itu dengar. Nah, nanti orang-orang itu yang sudah mendengar, mereka akan mengerti, oh Tuhan itu baik ya. Oke, orang-orang itu bersedia untuk mengikut Tuhan. Seperti itu yang Tuhan inginkan. Terus kalau adik-adik mau nih dipanggil Tuhan, mau jadi murid Tuhan, mau kan dia jadi murid Tuhan? Siapa mau jadi murid Tuhan? Ya, angkat tangan jadi murid Tuhan. Saya mau. Kak Dora juga mau jadi murid Tuhan. Loh, tapi gimana caranya? Kan Tuhan gak ada di sini. Tuhan udah naik kemana? Udah naik ke surga. Masa kita gimana jadi murid Tuhan? Kan Tuhan udah di surga. Nih adik-adik ya. Jadi setelah Tuhan naik ke surga, murid Tuhan kan ada berapa? 12. Terus Tuhan naik ke surga. Nah, murid-murid yang ditinggalkan oleh Tuhan ini cari murid lagi ya. Ada Matius, ada Stefanus, ada Paulus, ada Silas, ada siapa lagi? Priscilla, Aquila, ya. Bahkan Paulus punya murid lagi, Timotius. Terus nanti Timotius, Petrus punya murid gak? Punya murid lagi. Pendeta-pendeta itu juga termasuk muridnya. Pendeta-pendeta punya murid gak? Punya murid. Sampai sekarang. Terus muridnya Tuhan punya murid. Murid-muridnya Tuhan punya murid. Terus murid-murid punya murid. Oh, jadi banyak, tak terhitung. Termasuk
Kak Dora dan adik-adik, kita dipanggil untuk menjadi murid Tuhan. Tapi gimana caranya, Kak? Aku kan masih kecil, baca aja masih belepotan. Nah, Kak Dora kasih tahu ada 3 cara supaya kita bisa menjadi murid Tuhan. Yang pertama apa? Berdoa setiap hari kepada Tuhan. Berdoa setiap hari kepada Tuhan. Yang kedua, melatih diri mendengar firman Tuhan. Bagaimana mendengar? Kita punya Alkitab. Firman Tuhan ada di Alkitab. Kita baca Alkitab setiap hari. Sendirian? Boleh. Sama mama papa? Boleh. Atau saat seperti ini, ibadah di PA, di sekolah minggu, atau ibadah online? Iya. Kita harus melatih diri setiap hari, setiap saat untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus melakukan apa yang Tuhan ingin kita untuk lakukan. Contohnya apa? Alkitab bilang, hormatilah Bapa dan Ibumu. Jadi kita harus menghormati. Alkitab bilang, jangan mencuri. Jadi kita jangan mencuri. Alkitab bilang, jangan bersaksi dusta. Jadi kita jangan berbohong. Lagi ya, Alkitab bilang, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kita harus mengasihi sesama kita, teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita. Seperti itu. Jadi ada 3. Kita harus berdoa setiap hari, melatih diri mendengarkan firman Tuhan, kemudian melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita untuk lakukan. Setelah itu, setelah semua kita lakukan, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi murid-murid Tuhan. Adik-adik, Kak Dora mau kasih kuis ya. Kirim kuisnya ke nomor WA Kak Dora. Nanti Kak Dora pilih 5 anak. Siapa cepat dia dapat hadiah. Oke? Apa kuisnya? Kalian boleh tulis di kertas atau bikin video. Yaitu sebutkan 12 murid Tuhan Yesus. 12 murid Tuhan Yesus. Tulis di kertas atau kirim video ke nomor Kak Dora. Kak Dora pilih 5 anak untuk mendapatkan hadiah. Menarik. Adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Setelah mendengarkan firman, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang menjadi murid Tuhan. Karena kami sudah tahu murid-murid yang dipanggil Tuhan itu mempunyai maksud yang baik. Mereka dipanggil dengan kerelaan hati untuk mengikuti Tuhan. Dan kami anak-anak Tuhan juga ingin seperti mereka menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Dan untuk itu Tuhan, bantulah kami, kakak-kakak, juga adik-adik yang di rumah yang mengikuti ibadah ini supaya bisa menjadi murid-murid Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang meneladani Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk adik-adik kami dari kelas 1 sampai kelas 5 yang sedang mengikuti ujian kenaikan kelas. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya membantu mereka supaya mereka dapat mengikuti ujian dengan baik. Biarlah mereka mendapatkan nilai yang baik dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Juga untuk adik-adik kami yang belum sekolah, yang masih TK, Tuhan berikan kesehatan selalu, Tuhan berikan waktu yang indah dalam masa kecil mereka. Juga untuk adik-adik kami yang kelas 6 yang sedang menunggu hasil kelulusan, Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai selalu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari Minggu ini. Kami sungguh bersuka cita dan kami mengucap syukur untuk itu. Amin. Terima kasih adik-adik.
kasih Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena adik-adik dapat berkumpul, bernyanyi, bersuka cita bersama kami, kakak-kakak layan dan teman-teman melalui ibadah online ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, lewat ibadah online kami selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang telah kami baca dan kami dengar, biarlah menjadi bagian buat adik-adik kami ya Tuhan, di dalam aktivitas mereka ya Tuhan, untuk menerapkan seturut dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat kedua orang tua, adik-adik kami, biarlah Engkau berikan kesehatan bagi mereka, Engkau berikan sukacita buat kedua orang tua kami dalam membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terutama kami berdoa buat adik-adik kami, berikanlah kesehatan, biarlah kami dapat selalu mengucap syukur kepadamu, dan biar di minggu akan datang dapat bertemu bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau mendengarkan doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah boleh berdoa. Amin. Nah, kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Simon sebenarnya masih seneng loh jadi host, jadi pemandu ibadah. Tapi gimana lagi ya? Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Terutama kalau nggak ada kakak Immanuel Timothy sama Kak Yakub. Jadi kita sudah dengarkan firman Tuhan ya, sudah berdoa, dan sekarang kita akan berpisah sama satu sama lain. Karena itu kita harus percaya, siapapun yang sudah jadi murid Yesus yang sungguh-sungguh, pasti kuat, berani, dan selalu rendah hati ya. Dan kita percaya bahwa dalam hidup ini, di dalam kasih Kristus, kita pasti menang, pasti menjadi pemenang. Dah.